memang Anda mendatangkan traffic, tapi bukan mendatangkan calon buyer. Boncos udah jadi momok menakutkan dalam beriklan di Meta. Ditambah lagi, kalau nggak tahu apa yang jadi penyebabnya. Faktornya bisa bersifat fundamental dan juga teknis. Ada variabel dalam dashboard dan di luar dashboard. Salam sukses untuk para business owner dan digital marketer. Perkenalkan saya dari Sukses Iklan Digital dengan spesialis lead generation, di mana selama ini membantu bisnis untuk datengin calon buyer serius atau potensial prospek lewat digital marketing. Dan kali ini akan share 5 faktor yang bikin iklan Meta Anda boncos. Ini berdasarkan pengalaman menangani bisnis non-e-commerce dan high ticket sales yang sifat transaksinya di luar website dengan proses yang lebih panjang, seperti properti, interior design, pelatihan karyawan, software untuk perusahaan, dan sebagainya. Oke, langsung aja kita simak. Faktor yang pertama adalah audiens jalan di tempat. Maksudnya bagaimana? Konsep dasarnya adalah funnel. Anda tentu sudah tahu juga funnel awareness, consideration, dan conversion. Ini diterapkan dalam iklan digital, khususnya Meta. Anda mungkin sudah menargetkan ya, membuat audiens, 1 atau 2 pilihan audiens yang menurut Anda fit. Interest-nya, behavior-nya, demografi, lokasi. Kemudian Anda juga sudah merencanakan campaign sesuai dengan objektifnya. Kapan Anda akan melakukan awareness, kapan Anda akan running consideration, kapan Anda akan running conversion. Nah, tidak sedikit ternyata saya melihat gitu ya, saya temukan ada kekeliruan, ada hal yang miss dalam menyusun campaign atau menjalankan campaign. Dalam tahapan awareness, sudah menyusun audience, sudah juga menyusun konten yang sesuai dengan objektifnya. Jadi misalkan saja audiens 1 ini diiklankan, dijalankan gitu ya dengan konten iklan A, atau untuk testing dijalankan 2 sekaligus ke konten iklan B, dan juga seterusnya ya, audiens juga 2 juga seperti itu. Nah, kemudian dalam periode tertentu Anda menjalankan campaign dengan objektif consideration. Nah, ternyata masih banyak yang menjalankan campaign consideration dengan audience yang sama dengan objektif awareness. Jadi audience 1 ini juga ditargetkan untuk campaign consideration. Apakah itu traffic, apakah itu engagement gitu ya. Jadi audiensnya sama seperti pada objektif awareness. Dan juga bahkan audiens 1 ini ditargetkan juga untuk campaign conversion, campaign leads atau juga sales. Nah, inilah yang membuat istilahnya tadi saya sebutkan audiens Anda jalan di tempat. Kenapa? Sebagaimana konsep funnel di atas tadi ya, kita lihat harusnya dia mengerucut dari awareness, consideration, dari consideration ini mengerucut menjadi audience conversion. Ini yang menjadi poin atau faktor kenapa budget iklan Anda jadi boncos. Kenapa? Karena Anda hanya sekedar mendatangkan traffic. Sebagaimana konsep traffic itu, paid traffic itu sendiri dari Meta, memang Anda mendatangkan traffic, tapi bukan mendatangkan calon buyer. Jadi budget Anda terbuang mengiklankan audiens yang sama dalam funnel yang berbeda. Lalu bagaimana seharusnya? Next-nya, baik, seperti ini. Jadi setiap campaign, setiap objektif harus difokuskan pada satu output, gitu ya. Outputnya apa? Dalam settingan ad set tentu Anda akan menemukan gitu ya, apa yang disebut dengan performance goal. Performance goal ini adalah fokus dari campaign Anda, fokus dari objektif yang Anda sudah tentukan di awal. Gitu. Nah, untuk campaign awareness, dari pengalaman menjalankan campaign awareness, fokuslah kepada satu hal yang paling dapat bisa dibilang tergolong mudah untuk bisa dicapai adalah yang pertama, true place.
dalam settingan ad set nantinya, fokuslah pada true play atau true play view, gitu ya. Ini adalah fokus dari campaign awareness Anda. Setelah Anda fokus pada pentargetan ini, performance goal ini, Anda menargetkan audiens 1 atau audiens 2 ini dengan konten iklan A atau konten iklan B. Sudah benar. Kemudian berikutnya adalah Anda fokus kepada output. Outputnya apa? Outputnya adalah dari true play ini berarti Anda meminta Meta untuk mencari orang yang menonton video paling tidak 15 detik dari durasi video konten Anda. Berarti outputnya adalah true play view, seperti bagaimana namanya tadi, true play view. Gitu ya. Atau kita sebut saja, karena ini output adalah custom audience true play view. Inilah ada output dari campaign awareness Anda. Sasaran pertama, gitu ya. Dari sini, Anda akan membentuk sebuah audiens baru. Jadi bukan lagi yang ini, Anda akan membentuk audiens baru. Audiens baru ya. Kita buat di sini, ya. Audiens yang kita bentuk tadi menjadi audiens baru untuk Anda targetkan di campaign consideration. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa fokus target campaign ini? Performance goal-nya apa? Dalam tahap consideration, Anda bisa pilihannya misalkan landing page view. Jadi Anda menargetkan sasaran dari campaign ini adalah bagaimana audiens Anda datang ke landing page bisnis Anda. Tentang layanan, di situ ada info produk secara lengkap, testimonial, cara pakai produk dan sebagainya. Ini adalah fokus kedua Anda dalam setting ad set nanti. Kemudian dilanjutkan juga dengan creative ad, konten yang lebih mengerucut. Berbeda dengan konsep konten di awareness. Kemudian kita lanjut lagi, di sini outputnya seperti apa? Kalau Anda memilih consideration dengan landing page view, berarti atau traffic, berarti custom audience-nya adalah outputnya custom audience visitor landing page. Ini akan menjadi audience baru lagi, mengerucut, sudah lebih mengerucut lagi. Anda buat lagi di sini. Anda buat lagi. Gitu ya. Untuk dijadikan audience pada tahap atau objektif conversion. Kita bisa lihat di sini bahwa iklan Anda sudah mengerucut audiensnya. Dari audiens yang Anda buat di awal, sudah Anda berikan pesan komunikasi lewat awareness, kemudian mengerucut menjadi custom audience di true play view, kemudian mengerucut lagi kepada orang-orang atau menjadikan audiens Anda orang-orang yang visit ke landing page. Orang yang sudah membaca info produk lebih lanjut, sudah tahu testimonialnya seperti apa, sudah tahu cara pakainya seperti apa. Bahkan kalau landing page Anda punya call to action WA ataupun submit form, orang-orang ini sudah masuk sampai lebih dalam ke situ. Kalau sudah mengerucut, berarti dia sudah makin dekat dengan kebutuhan atau keinginan untuk menggunakan produk dan jasa Anda. Jadi dia sudah lebih mengerucut dan sudah lebih dekat dengan tahapan atau level calon buyer serius. Di sini fokusnya adalah pada campaign conversion ini, fokusnya bisa maximize number of conversation misalkan. Baru di sini Anda mengiklankan dengan
konten yang hard sell, gitu ya. Di sini kontennya hard sell. Tentunya outputnya adalah Anda mendapatkan leads, ya, baik apakah chat WA gitu ya, atau submit email atau submit form di Meta Leads. Ini adalah output di tahapan conversion. Ini yang menjadikan campaign Anda efektif. Budget Anda digunakan dengan semaksimal mungkin. Jadi konsepnya adalah bagaimana paid traffic itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Anda mendatangkan traffic, audience tadi yang Anda sudah susun, dia mengerucut menjadi calon buyer serius. Konsep ini atau strategi ini yang sudah dijalankan bisa meminimalisir budget iklan Anda boncos, gitu ya, meminimalisir agar tidak boncos. Jadi mengerucut, konsep funnel mengarahkan orang dari traffic, dari audience menjadi leads. Kita bisa lihat hal teknisnya seperti ini, gitu ya. Hal teknisnya adalah saat kita menyusun, ini contohnya salah satu, saat kita menyusun campaign awareness, ya, kita pilih awareness, kemudian kita pilih video views, yang pasti ya. Di sini performance goal yang tadi saya sudah sampaikan, Anda bisa pilih maximize true play view, gitu ya. Maximize true play view tujuannya adalah Meta mencari orang-orang yang menonton video iklan Anda minimal 15 detik, durasi 15 detik. Maka nanti mungkin best practice dalam video berikutnya, video yang lain, kita akan coba mengulas video konten yang efektif untuk awareness, untuk conversion, atau consideration. Tapi itu bisa di video yang lain ya, karena cukup panjang. Baik, kita lanjut lagi. Dalam performance goal ini, tadi fokusnya di video view goals. Outputnya seperti apa? Di bawah kita lihat di sini. Saat Anda membuat custom audience nanti, Anda akan bisa memilih orang-orang yang menonton video Anda paling tidak berdurasi 15 detik. Outputnya seperti ini. Kemudian pada prakteknya, saat Anda menjalankan campaign berikutnya, Anda akan bisa memilih custom audience tadi di level ad set, gitu ya. Custom audience-nya akan muncul. Nah, inilah yang menjadi target audience Anda di level berikutnya setelah awareness. Kemudian faktor yang kedua adalah targeting dalam tanda kutip terlalu spesifik. Maksudnya seperti ini. Ini contoh kasus yang saya tangani. Saya pernah mencoba gitu ya dalam melakukan retargeting ads. Biasanya terlalu spesifiknya terjadi dalam retargeting ads, gitu ya. Saya mencoba untuk setting audience, gitu ya, mengkombinasikan custom audience dengan lokasi yang memiliki titik spesifik, gitu ya. Jadi titik lokasinya terlalu spesifik dengan custom audience yang sudah ada. Kemudian hasilnya ternyata ini menghasilkan cost per result yang cukup tinggi, lebih tinggi dari produk sejenis dengan campaign yang settingannya berbeda, tidak sespesifik ini. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa dengan settingan audience yang spesifik malah justru cost per resultnya lebih tinggi, malah justru iklannya lebih boros atau boncos. Ternyata dengan kita mengatur audience yang terlalu spesifik, itu justru membatasi Meta untuk mencarikan audience yang sesuai dengan objektif dan juga konten iklan. Ini membatasi Meta untuk lebih leluasa mencari audience yang menurut Meta lebih potensial untuk convert, gitu ya. Ini justru bertolak belakang dengan anggapan kita sebelumnya. Semakin kita spesifik, maka kita akan melarikan orang-orang yang pasti pas, gitu ya. Orang yang butuh dengan produk kita, tidak menyebar kemana-mana. Namun justru sebaliknya.
Ini malah membatasi Meta mencarikan orang yang menurut Meta sesuai dengan objektif dan juga konten iklan dan juga CTA-nya gitu. Ini dilatar belakangi juga oleh dimana di tahun 2025 ini bahkan mungkin dari tahun lalu ya, Meta mengedepankan Advantage Plus gitu ya. Advantage Plus untuk audience. Itu mungkin dalam bahasa sederhananya Meta maunya advertiser mengandalkan machine learning dan AI-nya Meta untuk membantu dalam mencarikan audience yang sesuai dengan objektif dan juga konten iklan tadi. Gitu. Jadi dengan semakin spesifik justru malah membuat harga dari result yang kita harapkan justru tinggi. Ini bisa mungkin Anda coba nanti agar meminimalisir kondisi dari iklan boncos. Next, ada placement yang bocor. Terkadang dalam kita menjalankan iklan, campaign sudah berjalan, kita tidak memantau atau memonitor placement yang sudah ada. Di mana aja sih iklan kita muncul. Nah, ini satu contoh, ada satu placement yang keluar biayanya 245.000 ya di sini, tapi dia tidak menghasilkan leads dalam hal ini. Nah, ini bisa menyebabkan kebocoran biaya yang keluar, sehingga menjadi satu faktor lagi yang bikin iklan jadi boncos. Nah, ini perlu Anda perhatikan dalam menjalankan campaign, monitoring, dan di breakdown placement yang memang dilihat tidak menghasilkan, tapi justru mengeluarkan biaya. Ini bisa Anda coba terapkan saat menjalankan iklan. Baik, yang keempat, faktor keempat adalah salfok sama data. Kita tahu di dashboard Meta banyak matriksnya. Ada CPM, CPC, ada lagi CTR, ada lagi cost per true play, cost per result, gitu ya. Terkadang kita salfok sama apa sih yang perlu kita lihat dahulu, lalu apa yang bisa kita optimasi, gitu. Kadang kita menyasar atau menyimpulkan sepertinya konten iklannya harus dirubah, gitu. Tapi kita nggak ngeliat konteks, sedang berada di objektif apa campaign kita, gitu. Jadi misalkan kita coba ya, misalkan kita melihat mau optimasi campaign, kita mesti lihat lagi kembali kepada objektifnya. Objektif campaign apa yang sedang kita jalankan, gitu ya. Kalau kita sedang di tahap awareness dengan performance goal tadi di awal, misalkan true play view, berarti kita lihat cost per true play view 1. Kemudian kita jangan lihat dengan performance goal true play ini, kita melihat kok CTR-nya rendah ya. Padahal memang true play ini kita menyuruh Meta untuk mencari orang-orang yang menonton video dengan durasi minimal 15 detik. Bukan untuk interaksi terhadap video. Bukan untuk engage terhadap konten dan akun profil kita. Begitu, jadi jangan salah fokus. Justru kita lihat, kalau true play videonya sedikit dan cost per true play-nya tinggi, berarti videonya, kontennya perlu dioptimasi. Kemudian kita lanjut, misalkan di campaign traffic atau consideration ya. Kita menyasar orang-orang yang masuk ke landing page. Di sini kita melihat berapa CPC-nya, cost per link click dan cost per landing page view. Gitu. Jadi CPC dan cost per landing page view. Nah, ini kita lihat semakin mahal berarti ada hal-hal yang perlu dioptimasi di landing page. Apakah load speed-nya lambat, gitu ya? Apakah susah diakses landing page kita, atau informasi di headline-nya, di section header kurang jelas, sehingga real jumlah yang masuk atau yang melihat landing page justru sangat sedikit. Cost per landing page view-nya tinggi. Optimasi berarti di landing page. Kemudian kita beralih ke conversion.
Konversinya tadi misalkan kita submit di landing page view gitu ya untuk kontak via WA, atau di instant form masuk ke meta leads. Berarti kita lihat nih cost per resultnya berapa gitu ya, cost per result atau per leadnya. Cost per lead itu berapa konversinya. Kalau tinggi berarti jangan buru-buru kita melihat kontennya nggak menarik nih. Kalau kita lihat yang konversi WA itu sedikit, tapi kita lihat di CTR-nya itu tinggi gitu ya, misalkan di atas 2% atau di atas 1%, minimal kita targetkan 1,5% misalkan. Berarti kontennya sudah menarik, membuat orang untuk interaksi dengan iklan, masuk landing page view. Tapi yang kontak WA di landing page atau yang masuk ke instant form itu sedikit. Berarti poin itu yang harus Anda optimasi. Bukan lagi konten iklannya, tapi isi dalam landing page. Tapi bagaimana submit form atau tombol WA itu mudah diakses sehingga meningkatkan angka dari conversion rate. Dalam hal ini leads yang masuk. Ini yang perlu difokuskan dalam membaca data. Berada dalam posisi objektif apa campaign Anda? Kemudian poinnya apa yang perlu dilihat matriksnya. Dari situ bisa kita lihat mana yang bocor, mana yang merah gitu ya, skornya merah atau rendah, itu yang perlu dioptimasi. Jadi tidak serta-merta semua kita samaratakan, oh ini kontennya nggak bagus gitu. Padahal konten bagus kita harus melihat secara objektif, yaitu di CTR. Selain matriks pada dashboard data, kita juga harus lihat 3 poin ini gitu yang harus diperhatikan. Berapa sih customer acquisition cost gitu ya. Ini kan berarti CAC ini berapa biaya yang keluar untuk menjadikan leads menjadi buyer gitu ya, berapa, apakah sebanding dengan profit margin gitu. Ini harus Anda perhatikan sehingga kalau bagus gitu ya, kalau bagus iklan lanjutkan atau scale up. Kalau dia membuat rugi, maka stop. Buat ulang kontennya. Kemudian ROAS. Bukan hanya ROAS saja, tapi lebih spesifik BEP ROAS. Berapa minimum ROAS untuk balik modal dari biaya iklan yang keluar Anda keluarkan. Jika ROAS-nya itu BEP ROAS, misal BEP ROAS-nya 2, berarti targetkan ROAS di atas 2 kali. Kalau dia kurang dari 2, justru malah rugi. Kalau 2, impas. Kalau di atas 2, maka akan menghasilkan profit. Berarti profitable. Kemudian yang ketiga, customer lifetime value. Ini juga terkadang dilewatkan oleh para pebisnis atau advertiser. Tentunya advertiser juga dengan koordinasi dengan business owner ya. Customer lifetime value yang harus dihitung. Jika misalkan Anda bisnisnya klinik kecantikan gitu ya, 1 kali treatment 1 juta gitu ya. Satu kali treatment ini masuk dari iklan ya. Closing 1 juta. Kemudian 3 bulan berikutnya treatment lagi
dengan harga yang sama 1 juta. Berarti CLTV dari satu customer ini sama dengan 2 juta rupiah. Begitu. Ini bisa melihat bahwa sebuah iklan yang menghasilkan customer closing itu bernilai lifetime value-nya dari customer itu adalah 2 juta rupiah. Bisa dilihat apakah ini profitable atau justru tidak. Ini akan menentukan strategi berikutnya apa. Ini biasanya berkaitan dengan strategi retention. Retensinya seperti apa untuk bisa membuat customer repeat order. Ini penting dalam meningkatkan profit bisnis Anda. Jadi salfok sama data itu membuat Anda boncos, dan juga 3 poin ini perlu diperhatikan agar Anda tahu apakah profitable atau tidak. Yang berikutnya, ini adalah variabel atau faktor di luar dashboard ya, tapi sangat menentukan untuk Anda, khususnya bisnis yang produknya tidak transaksi di web ya, berarti transaksi di luar web. Closingnya dilakukan oleh CS atau sales. Perlu ada negosiasi lebih lanjut, ada survei, ada perhitungan di lapangan gitu ya. Ini ada konsultasi. Nah, ini perlu peranan CS gitu ya. Apakah customer service Anda fast respon? Apakah CS menjadi konsultan produk atau hanya sekedar jawab pertanyaan? Apakah CS Anda punya product knowledge yang baik? Gitu ya. Apakah CS Anda diperlengkapi dengan skill retention, upsell dan cross sell. Ini dan ada faktor-faktor lain terkait dengan skill atau kemampuan dari CS gitu ya, dalam menangani chat, sehingga dia bisa menghasilkan atau membuat chat yang masuk itu melangkah lebih dekat dengan transaksi. Ini tentunya sangat menentukan. Kalau leads yang masuk banyak gitu ya, leads atau chat masuk banyak dari iklan gitu ya, tapi banyak juga yang lolos, dalam tanda kutip lolos, tidak closing, maka iklan boncos. Ini penting, jadi ada faktor di luar dashboard yang perlu diperhatikan, perlu menjadi concern bahwa ini bisa menentukan iklan Anda boncos atau tidak. Baik, jadi kita review sejenak. Ada 5 poin ini yang perlu dioptimalkan agar iklan Anda bisa meminimalisir keboncosan gitu ya. Jadi funnel yang terstruktur, tes targeting gitu ya, apakah terlalu spesifik atau tidak. Kemudian evaluasi placement iklan, monitoring itu penting. Kemudian baca data sesuai goal. Jadi tidak hanya melihat interaksi di akun Instagram misalkan, engagement tinggi, like-nya banyak, komennya banyak, tapi kenapa nggak ada sales? Lihat lagi datanya, lihat lagi objektifnya apa sebenarnya, sesuaikan. Kemudian yang kelima, optimalkan penanganan chat. Ini akan menentukan apakah leads yang masuk akan closing atau tidak. Baik teman-teman, ini sekian share dari saya, bagaimana kita mengoptimalkan 5 poin ini untuk mencegah iklan Anda boncos. Oke, sukses untuk iklan Anda, untuk bisnis Anda. Salam.